Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 19 Maret 2025 merupakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah semesta alam, karena kemurahan dan belas kasih-Mu, Engkau memberikan hari baru dan nafas baru. Semoga Engkau memimpin setiap langkah, tindakan, dan perkataan kami hari ini, agar menjadi sarana berkat dan kebaikan bagi banyak orang. Biarlah hidup kami dikuasai oleh roh yang daripadamu, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau dan membawa mereka kepada keselamatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Bab 7, ayat 4 dan 5a dilanjutkan, ayat 12 sampai 14a dan 16. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud. Beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku.
Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 4 ayat 13. Dilanjutkan ayat 16 sampai 18 dan 22. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 1 ayat 16, 18 sampai 21
dan 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Diperhitungkan sebagai kebenaran. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tentulah sangat mudah memahami hukum dan makna kebenaran dalam semesta ini dari misalnya, jatuh pasti ke bawah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini adalah hal yang sangat berbeda dengan jumlah anak yang dijanjikan Allah pada Abraham. Namun faktanya, kebenaran bahwa anak Abraham sebanyak bintang di langit itu sudah terjadi. Semua manusia di bumi dirunut silsilahnya adalah anak-anak Abraham. Saya jadi mengerti mengapa ada kata diperhitungkan dalam frase penggalan diperhitungkan sebagai kebenaran. Setelah membandingkannya dengan fenomena hukum semesta alam tadi. Tetapi satu fakta yang tidak dipungkiri adalah karena firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Dan semua pengikut Kristus mengimani Alkitab itu adalah kebenaran. Dialah kebenaran itu. Maka tentang kebenaran itu, Mazmur Daud tak henti-hentinya menuturkan kebenaran kasih dan setianya yang tegak seperti langit, dibangun untuk selama-lamanya. Contoh ketaatan dan teladan iman yang paling nyata adalah Bunda Maria, yang sejak awal mengandung dari Roh Kudus sampai dengan penyalipan putra tunggalnya, disimpannya dalam hati sebagai bagian dari penyelenggaraan rencana keselamatan Allah. Saya mengajak Anda semua untuk semakin banyak menggali dan menemukan kebenaran dalam Alkitab, dari inkarnasi Allah dalam kitab Kejadian sampai dengan wahyu keselamatan kehidupan kekal warisannya. Semua ini hanya bisa dilakukan dengan anugerah iman daripadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal, kami bersyukur Engkau memberikan Abraham sebagai bapa kaum beriman yang meski tanpa dasar tetapi meletakkan harapannya hanya kepadamu
dan percaya saja kepadamu. Mampukan kami meneladan sikap taat-Nya dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Ampunilah kami yang seringkali mendahulukan pikiran yang tak sanggup menjangkau kekuasaan-Mu. Buatlah kami taat dan setia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.